Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah ya, hari ini kita bisa mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi, melanjutkan materi kita. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah. Siap belajar ya? Siap. Mestinya seperti itu ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita awali dengan berdoa agar proses pembelajaran kita lancar, terus membawa ilmu yang kita peroleh nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan ketua kelasnya memimpin ya. Silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawannya hari ini hadir semua ya. Hadir. Yang kemarin sakit sudah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Menjaga kesehatan itu penting ya. Ya. Pemuda itu harus sehat. Jadi kalau memang makan enak, ya perbanyak makan. Kalau nggak enak, kita boleh minum jamu, minum apa saja agar nanti makannya bisa. Jadi harus sehat. Belajar itu butuh tubuh yang Sehat. baik fisik harus sehat, pikiran juga harus Sehat. sehat. Baik, sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran, perlu saya ulang ya, tujuan pembelajaran kita. Masih ingat ya kemarin kita bahas apa? Jinayah. Nah, bagus. Jinayah tentang apa? Pembunuhan. Baik, ini ya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa tujuan kita ada 5 seperti awal di pertemuan pertama kemarin. Jadi kita ini yang pertama selesai mengidentifikasi, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan 3 jenis pembunuhan dalam agama Islam dengan penjelasan yang baik dan benar. Jadi nggak cukup baik, tapi harus benar. Nah, baiklah, sekarang 2 pertemuan kemarin ya, kita sudah bicara tentang macam-macam pembunuhan dalam Islam ya. Kita sudah bicara macam-macam pembunuhan dalam Islam, terus manfaat dilarangnya pembunuhan dalam Islam. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan ini materi pertemuan sebelumnya ya, seputar pembunuhan. Itu pembunuhan itu dibagi menjadi 3, sengaja, serupa sengaja, kemudian pembunuhan Tersalah. baru juga sudah kita pelajari kalau pembunuhan itu sengaja hukumannya adalah kisos. Kalau pembunuhan itu serupa sengaja Dia berat. hukumannya adalah dia berat. Kemudian yang terakhir kalau pembunuhan tersalah hukumannya Dia ringan. nah, ini materi yang terdahulu. Terus hari ini kita lanjutkan ini. Jadi yang tadi itu yang kita bahas itu adalah materi-materi jika pembunuhan dilakukan oleh perorangan. Sekarang bagaimana jika pembunuhan itu dilakukan oleh sekelompok orang? Ini sekarang perhatikan. Jika ada sekelompok orang yang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka semuanya Kisos. itu ya. Jadi satu orang dibunuh oleh orang satu desa, ya maka satu desa harus Kisos. kalau pembunuhannya sengaja.
tentang pembunuhan berkelompok. Baik, perhatikan lagi. Ini ada pembunuhan berkelompok ya tadi itu ya. Dalilnya adalah ini. Jadi ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Artinya, ini artinya saja di sini. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Nih. Kemudian Sayyidina Umar berkata, seandainya semua penduduk Sum'an secara bersama-sama membunuhnya terhadap orang tadi itu, maka kata Sayyidina Umar, niscaya akan aku bunuh semua satu desa. Berarti satu orang dikeroyok, kisosnya itu berlaku bagi seluruh pembunuh. Maka contoh kasusnya begini, misalnya si A menyewa orang untuk membunuh si B, kemudian pembunuhan itu benar-benar terjadi, maka pembunuh yang disewa oleh A sebagai otak pembunuhan itu semuanya termasuk satu kelompok pembunuhan. Baik, sekarang kalian perhatikan, itu ada satu pertanyaan, perhatikan. Nah, itu tolong kalian diskusikan ya bersama kelompok kalian ya. Di situ ada 2 perintah. Yang A, perintahnya amatilah gambar yang ada di bawah ini. Sudah kelihatan gambarnya ya? Kelihatan ya? Terus perintah B, pelajari materi tentang pembunuhan dalam Islam di buku siswa bab jinayat secara cermat dan teliti sampai mendapatkan pemahaman. Tuh. Terus pertanyaannya yang di atas itu. Dalam sebuah kejadian perang, militer negara X melakukan pengeboman ke pemukiman warga negara Y. Karena banyak gedung yang roboh, banyak warga negara Y terkena reruntuhan lalu tewas. Maka dalam kejadian ini, siapakah yang berstatus sebagai pembunuh? Sertakan alasannya menurut buku yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian baca. Waktu diskusi sudah selesai. Ya, menurut kalian dari hasil diskusi tadi yang bersalah itu siapa itu? Militer negara X. Kalau berbicara oknumnya berarti siapa? Sopo? Kalau berbicara oknumnya siapa? Ayo, kalau bicara oknum berarti siapa itu pembunuhnya? Jenderalnya ya? Oke, misalnya pimpinan perangnya yang menyuruh melakukan pengeboman. Oke, siapa mana yang terlibat dalam pengeboman itu? Pilotnya. Siapa mana? Nah iya, pelaku-pelakunya itu siapa?
Pasukannya. Berarti intinya yang terlibat dalam negara apa ya? Berarti intinya oknum-oknum di negara X yang terlibat dalam pengeboman yang menyebabkan banyaknya korban itu, mereka semua tergolong tergolong melakukan pembunuhan secara berkelompok. Maka masing-masing dari mereka kalau terbukti bersalah, mereka dikenai hukuman qisas. Dan ini adalah bentuk soal ya, ada 3 soal di sini. Ini masing-masing kalian harus mengerjakan ya di lembaran soal yang sudah kalian pegang. Terus dari soal ini nanti saya ingin tahu apakah pemahaman kalian pada materi pembunuhan ini sudah mencapai ketuntasan minimal semua, gitu ya? Jadi silahkan kalian mengerjakan ini sesuai dengan sisa waktu yang tersedia. Silakan yang sudah mengerjakan jawabannya bisa dikumpulkan ke depan, silakan. Baiklah anak-anakku, pelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Tadi hasil tes akhir kalian 100% semuanya sudah di atas kriteria ketuntasan minimal. Terima kasih ya. Untuk semangatnya hari ini, jangan hari ini saja semangat belajar, besok dan seterusnya juga harus terus. Pelajaran hari ini mari kita tutup bersama-sama dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Seperti biasa kalau andai penjelasan saya tadi ada yang salah, maka kalian jangan sungkan-sungkan untuk di pertemuan berikutnya menyampaikan kesalahan-kesalahan tersebut. Gitu ya? Ya. Ini pembelajaran kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.